Selamat malam dari Los Angeles, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dalam pendalaman Alkitab, Kitab Injil Yohanes, pasal yang pertama, dan kita akan memulai dengan ayat yang ke-15, melanjutkan apa yang telah kita bicarakan minggu yang lalu. Hari ini, hari Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023. Nah, kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menuntun kami, menyingkapkan setiap rahasia firman yang masih terselubung bagi kami, memberikan kami kemampuan untuk mengerti, dan lebih daripada itu, kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Firman-Mu adalah kebenaran, karena itu kebenaran ini yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, menindaklanjuti Kitab Injil Yohanes pasal yang pertama. Minggu yang lalu kita berhenti pada ayat yang ke-14, dan pada hari ini kita akan menyambung dengan Kitab Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-15, yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. Yohanes 1, ayat 15. Yohanes, maksudnya di sini adalah Yohanes Pembaptis, memberi kesaksian tentang Dia, yaitu Yesus Kristus, dan berseru. Katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku. Sebab Dia telah ada sebelum aku. Ini adalah kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Dia telah ada sebelum aku. Walaupun secara usia biologis, Yohanes Pembaptis kira-kira 6 bulan lebih tua daripada Yesus Kristus. Tapi Yohanes Pembaptis mengatakan dia telah ada sebelum aku. Dengan demikian dia menunjuk kepada keilahian Yesus Kristus yang telah ada di dalam kekekalan. Ini kunci pertama yang kita lihat dari ayat yang ke-15 dari Injil Yohanes yang pertama ini. Rasul Yohanes dalam hal ini telah menggambarkan pelayanan Yohanes Pembaptis seperti yang diungkapkan dalam Yohanes yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 yang telah kita bahas beberapa saat yang lalu. Dan sekarang dia, yaitu Rasul Yohanes ini, mencatat kesaksiannya. Kesaksian siapa? Mencatat kesaksian Yohanes Pembaptis untuk memahami teka-teki yang melekat dalam kesaksian Yohanes. Orang harus menyadari bahwa pada zaman dahulu, kebanyakan, saya katakan pada zaman dahulu, kebanyakan orang percaya bahwa prioritas kronologis berarti keunggulan. Nah, kita lihat Yohanes Pembaptis secara usia biologis, kronologisnya lebih tua. Tapi di dalam hal ini kita melihat apa yang terjadi. Yang lebih tua dihormati dan dipuja karena usia mereka. Kan demikian terjadi. Dalam kultur Indonesia demikian juga. Yang tua dihormati. Nah, prinsip ini tampaknya tidak berlaku dalam kasus Yohanes dan Yesus. Maksudnya Yohanes Pembaptis dan Yesus. Yohanes 6 bulan lebih tua secara usia biologis dari Yesus. Seperti yang diungkapkan dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-1 ayat 26 dan ayat yang ke-36. Namun logos ilahi, the word, lebih unggul dari keduanya karena dia ada dalam kekekalan, yaitu sebelum ia berinkarnasi, firman menjadi manusia, seperti yang kita bahas minggu yang lalu dalam ayat yang ke-14. Jadi ia, Yesus Kristus, logos, firman yang hidup ini, sudah ada jauh sebelum Yesus, jauh sebelum Yohanes Pembaptis dilahirkan di dunia ini. Dia sudah ada jauh sebelum itu. Maksudnya apa? Jauh sebelum itu. Artinya dia sudah ada di dalam kekekalan. Dan dia selalu berada di dalam kekekalan. Ya, jadi Yohanes Pembaptis ini bersaksi tentang logos. Jadi Yohanes, maksud saya Yohanes, murid Yesus ini bersaksi tentang logos yang unggul dan yang sudah ada sebelumnya. Sudah ada sebelumnya di dalam hal ini. Nah, sebagai orang yang memperkenalkan Yesus as the introducer of Jesus Christ, Yohanes Pembaptis adalah orang yang memiliki hak istimewa yang besar
Dia pembuka jalan di dalam ini. So, we can say it is fair to say. It is fair to say. Ya, John the Baptist was a man of great privilege di dalam hal ini. Karena dia ditunjuk untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dia memperkenalkan siapa Yesus itu. Waktu dia berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ketika dia berkata kepada para murid-muridnya sambil menunjuk kepada Yesus. Di dalam hal ini, dia tidak pernah mencuri kemuliaan Allah. Orang memandang kepada dia. Tapi dia mengalihkan pandangan itu dari sudut pandangan orang terhadap dia kepada Yesus Kristus. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Jadi dia mengalihkan pandangan tersebut kepada anak domba Allah ini. Dengan demikian segala kemuliaan itu secara persis dikembalikan oleh Yohanes Pembaptis kepada Yesus Kristus. Numpang lewat dari sisi dia. Dia hanya memperkenalkan, tapi bukan dia yang menjadi sasarannya. Tetap Yesus Kristus. Ini yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi dengan hak istimewa yang diberikan kepada Yohanes Pembaptis ini, Yohanes menunjukkan kerendahan hati yang besar sekali. Ini anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pusat pikiran, fokus pikiran, pandangan bukan kepada dia. Jelas di sini. Waktu dia berdoa juga, biarlah aku semakin kecil, namun ia semakin besar. Jelas kerendahan hatinya di sini. Ia mencegah orang memberikan fokus kepada dia. Tapi dia selalu mengarahkan pandangan orang kepada anak domba Allah, Yesus Kristus ini. Nah, Tuhan dapat mempercayai orang-orang yang rendah hati seperti Yohanes Pembaptis ini dengan pelayanan istimewa karena dia pasti, Yesus ini pasti menerima kemuliaan. Tidak ada satu orang pun yang mencuri kemuliaan ini. Ini penting di dalam hal ini. Hamba-hamba Tuhan besar yang tadinya pelayanannya yang diberkati oleh Tuhan luar biasa, diurapi Tuhan oleh biasa, jatuh karena meninggikan diri mereka. Yesaya 14 kita melihat bagaimana kejatuhan Lucifer karena meninggikan diri. Kitab Amsal secara jelas dan spesifik juga menjelaskan tinggi hati atau keangkuhan adalah awal atau permulaan daripada kejatuhan seseorang. Kita penting mengingat hal ini, belajar daripada Yohanes Pembaptis ini. Mendapatkan hak istimewa, tetapi tetap rendah hati. Nah, kalau kita melihat, mempelajari, menilik kembali dari Yohanes 1 ayat 14. Kita minggu yang lalu belajar secara jelas. Firman menjadi manusia. Yohanes Pembaptis mengenal ini, melihat akan hal ini. Dia cousin. Secara hubungan, persaudaraan, dia mempunyai hak istimewa. Dia bersaudara. Secara usia biologis, dia koko, dia kakak. Tapi dia menghormati Yesus Kristus itu karena mengetahui status Yesus ini, sekalipun dilahirkan melalui rahim Maria, adalah anak Allah. Dia mengenali akan hal ini. Yang datang sebagai penebus. Karena itu dia mengatakan, Behold the Lamb of God. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia di dalam ini. Nah, saya mau menyinggung sedikit tentang pertobatan ini. Karena ini penting sekali dan harus diajarkan. Pada waktu orang menerima Yesus Kristus ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini, secara instan yang dihidupkan kembali itu adalah roh manusia ini sendiri. Your spirit will be quickened. Dihidupkan detik itu juga. Orang tersebut mengalami kelahiran baru kembali. Yang kita sebut newborn again. Dia dalam hal ini pada saat dia percaya tersebut. Namun, sifat dosa masih tetap tinggal di dalam jiwa manusia itu. Sedangkan jiwa terdiri daripada will, emotion, and mind. 3 hal ini. Will, emotion, and mind. Merupakan bagian daripada jiwa. Will, emotion, and mind. Will itu adalah kehendak, emotion adalah emosi, mind adalah pikiran di dalam hal ini. Jadi sifat dosa masih ada di sana. Manusia berdosa bukan disebabkan karena dia orang berdosa, tapi disebabkan karena sifat dosa ini yang diam di dalam jiwanya. Dan dia dipengaruhi. Yang dihidupkan kembali adalah roh.
Namun Rasul Paulus mengatakan, kita harus mengerjakan keselamatan kita tersebut. Nah, mengerjakan keselamatan ini berarti bukan hanya, saya ulangi, bukan hanya kita memberi makan kepada roh kita dengan merenungkan firman Tuhan. Tujuannya adalah agar roh yang selama ini tertinggal sewaktu kita masih hidup di dalam dosa, mengikuti kehendak dunia, mati pada hakikatnya, dihidupkan kembali. Nah, kita harus memberi makan supaya roh ini menjadi kuat. Karena berdasarkan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23, pada waktu manusia diciptakan, tertulis dalam 1 Tesalonika 5:23, susunannya adalah roh, jiwa, tubuh. Spirit, soul, and body. Waktu manusia jatuh di dalam dosa, roh ini atau spirit ini bisa menduduki tempat yang kedua atau yang ketiga. Padahal harus pada tempat yang pertama. Memegang peranan penting di dalam hal ini. Yesus Kristus pada saat kita bertobat, reset the button kembali, harus menjadi yang pertama, roh ini. Baru jiwa dan kemudian baru tubuh. Nah, agar roh ini menjadi kuat dan tetap memegang peranannya, sebagai tempat yang tertinggi, roh dihidupkan kembali dan menduduki tempat yang pertama di dalam hal ini. Roh ini harus bertumbuh kuat dan diberi makanan rohani. Makanannya adalah firman Tuhan. Agar dia bertumbuh kuat di dalam hal ini. Waktu Yesus sering mendengarkan pengajaran-pengajaran di Bait Allah, dikatakan rohnya bertumbuh kuat. Ini caranya seperti gini. Karena itulah Acts 17 ayat 11 menganjurkan kita untuk selalu merenungkan, double check, triple check apa yang kita dengar, apakah itu benar-benar tertulis di dalam firman Tuhan, agar kita betul-betul dapat menerima kebenaran firman Tuhan yang sah, yang valid, seperti yang tertulis dalam Alkitab, yang adalah kebenaran satu-satunya yang dapat memerdekakan kita. Fakta bukan kebenaran. Fakta itu tunduk kepada kebenaran. Facts are subject to the truth. Fakta itu tunduk kepada kebenaran. Facts are subject to the truth. Di dalam hal ini. Jadi pada waktu roh dikuatkan kembali, roh mengambil alih seperti apa yang direncanakan pada awalnya. Sedangkan jiwa manusia yang tadinya sebelum bertobat ini telah dipenuhi dengan pikiran-pikiran dunia yang kotor, yang jahat, dan semuanya ini. Karena itulah Rasul Paulus menganjurkan, kalau dulu mencuri, sekarang berhenti mencuri. Mulai bekerja. Dengan kedua tanganmu hasilkan sesuatu yang jujur. Mulai membantu orang yang berkekurangan. Ini progres. Karena itu dikatakan kerjakan keselamatanmu. Work out your salvation. Not work for your salvation. Because salvation is given for free. Jesus Christ died in our place. We received the salvation for free. Jesus died, Jesus paid for that. But we need to work out our salvation. Di dalam hal ini. Nah, Filipi 4 ayat ke-8 ini menjelaskan di dalam hal ini. Pikirkanlah, jadi pada akhirnya saudara-saudara, pikirkanlah segala sesuatu yang baik, yang sedap didengar, yang manis, dan semuanya ini. Jadi pada akhirnya, artinya sebelum-sebelumnya apa kita lakukan, pada akhirnya yang harus kita lakukan secara aktif adalah memikirkan segala sesuatu yang berasal dari atas, firman Tuhan. Sesuatu yang manis yang berasal daripada Tuhan, yang sedap dan sedap didengar ini, yang berasal daripada Tuhan. Harus kita pikirkan di dalam hal ini. Ini satu-satunya cara untuk dapat kita mengembalikan posisi kita untuk taat kepada firman Tuhan itu. Karena pada waktu roh kita dipenuhi oleh firman Allah, our spirit being saturated with the word of God, itu akan mempengaruhi jiwa kita sedemikian rupa, sehingga tidak ada tempat lagi untuk memikirkan dosa di dalam jiwa kita ini, terdiri pada will, emotion, dan mind ini. Will kita akan in line dengan the will of God. Mind kita akan dipenuhi dengan the mind of Christ. Emotion kita akan dipenuhi dengan the emotion of Christ. Everything will be in line dengan Kristus ini sendiri. Jadi kita perlu mengerjakan ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sehingga kita berada di tempat di mana Tuhan inginkan kita berada. Nah, karena dalam waktu kita masih hidup di dalam dosa, keinginan dunia itu yang ada pada kita, sehingga pada waktu kita mempelajari firman Tuhan, mengisi roh kita dengan firman ini, roh ini begitu kuatnya akan mempengaruhi jiwa kita. Sedemikian rupa, sehingga kita akan berpikir seperti firman Tuhan itu berpikir.
Dan kita memandang segala sesuatu bukan lagi dari sisi dunia untung dan rugi, tapi kita berpikir dari sisi Alkitab yang memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita. Karena itulah Alkitab berani berkata, jika ada orang yang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kiri di dalam hal ini. Harus kita bisa memandang dari sisi itu di dalam hal ini. Artinya yang saya katakan itu, jika terjadi ketidaksesuaian antara apa yang kita pelajari di dunia ini yang disebut sebagai sains, dengan kebenaran, pegang kebenaran yang adalah firman Tuhan merupakan standar di dalam kehidupan kita itu sendiri. Jangan sampai kita terpengaruh oleh sesuatu yang kedengarannya berhikmat, tapi hikmat dunia yang pendek, yang singkat. Berbanding dengan hikmat Allah yang tidak terukur ini sendiri. Pegang kebenaran firman Tuhan. Nah, kita lanjutkan di dalam ayat 16. Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Garis bawahi ini ayat 18. Tidak seorang pun. Saya ulang. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Inilah Kristen itu. Jadi kalau tidak ada seorang pun, artinya sama sekali tidak ada. Sehingga tidak ada orang mengatakan, no one sees God but me. Nggak ada yang demikian. Tidak seorang pun, ya tidak seorang pun. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Kalau kondisinya tidak seorang pun pernah melihat Allah, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menggambarkan siapa Allah tersebut. Kecuali Yesus Kristus. Yang sudah ada bersama Bapa sejak sebelum dunia dijadikan dalam kekekalan. Karena itu, agama-agama dunia yang ada ini, masalahnya adalah bagaimana mereka dapat menggambarkan Tuhan yang tidak pernah mereka lihat berdasarkan ayat Yohanes 1 ayat 18 ini. Karena mereka tidak melihat Tuhan, tidak pernah, dan juga tidak tahu surga itu di mana, bagaimana mereka dapat menunjukkan jalan ke surga itu. Tidak mungkin. Tapi di sini dikatakan, kecuali apa? Tetapi anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus, yang ada di pangkuan Bapa, yang bersatu dengan Bapa itu, karena dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, inilah konteks yang mengatakan secara tidak langsung, I'm God, saya Tuhan. Dialah yang menyatakannya. Jadi Yesus yang menyatakan. Nah, karena Allah itu roh, tidak terlihat, sedangkan bahasa manusia, limitasinya adalah terhadap segala sesuatu yang dapat dilihat, diraba, dirasakan. Segala sesuatu yang lain yang tidak terlihat itu tidak dapat digambarkan dalam ungkapan bahasa karena tidak terlihat. Bagaimana kita mengatakan sesuatu yang tidak terlihat? Ya, tidak terlihat. Nah, karena itulah Alkitab, bukan karena Yesus tidak dapat menggambarkan secara persis siapa Allah Bapa yang adalah roh ini, tapi karena keterbatasan pengertian manusia, sekalipun itu diungkapkan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia, tidak ada kata-katanya. Jadi limitasinya pada manusia, bukan pada Allah. Sehingga pada waktu kita telah meninggal nanti dan bertemu dengan Bapa di surga, kita akan mengerti bahasa yang diucapkan di sana. Nggak ada lagi sesuatu yang menghalangi. Di sini kita masih dihalangi, karena kemampuan kita untuk melihat roh tidak ada. Karena tidak mampu melihat roh, tidak ada kata-kata yang dapat dipergunakan. Karena itulah Yesus sudah menjelaskan oleh Bapa, memberikan perumpamaan-perumpamaan tentang siapa Bapa itu. Sehingga dengan perumpamaan yang singkat itu yang dapat dimengerti dengan bahasa manusia, kita dapat mengenal siapa Yesus itu. Nah, kalau kita mempelajari Yohanes 3 ayat 16, For God so loved the world that he gave his one and only begotten Son. Whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, yang dimaksud adalah orang-orang berdosa, maka ia memberikan putra tunggalnya. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dan dunia di sini adalah orang berdosa. Dari mana kita tahu? Karena dikatakan ayat
sambungannya, barang siapa percaya. Dunia tempat tinggal ini tidak dapat percaya. Yang dapat percaya adalah manusia berdosa. Dan dunia sebagai tempat tinggal tidak diselamatkan karena langit bumi berlalu. Barang siapa percaya, artinya orang berdosa yang percaya, itu yang diselamatkan. Jadi, kita berdasarkan pengakuan melalui mulut dan percaya dengan hati kita, sesuai dengan Roma 10 ayat 9 dan 10, kita dibenarkan dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Jadi, respon kita ini menentukan apa yang terjadi setelah kematian itu sendiri. Kalau kita tidak memiliki keinginan yang keluar dari hati, artinya percaya dengan hati. Jika kita tidak percaya dengan hati, kita akan menuju tempat yang lain yang disebut neraka. Apakah Tuhan itu jahat lantas dengan mengirim manusia ke neraka? Tuhan tidak pernah mengirim manusia ke neraka. Yang mengirim manusia itu ke neraka adalah manusia itu sendiri. Itu dia di dalam ini. Karena dia menolak untuk percaya kepada Yesus. Yang jelas-jelas digambarkan di sini, Putra Tunggal Bapa yang telah ada sebelumnya, dialah yang menyatakannya. Dia duduk di pangkuan Bapa di dalam hal ini. Nah, firman Wahyu yang kita baca barusan dari Yohanes 1 ayat 16 sampai 18 ini, sama sekali tidak jelas apakah ayat 16 yang barusan kita baca ini melanjutkan kesaksian Yohanes Pembaptis yang tertulis di dalam ayat 15. Apakah itu sambungannya? Atau berisi refleksi dari Rasul Yohanes. Apakah ini refleksi dari Rasul Yohanes? Ataukah ini masih lanjutan dari apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis dalam ayat 15? Nggak jelas di sini. Jika kita membandingkan ayat 15 dan 16 dari Yohanes 1 ini, kita bandingkan 15 dengan ayat 15 dan 16 dengan ayat 30 dan 31, menunjukkan bahwa sang Rasul menyela kata-kata Yohanes Pembaptis dalam ayat 16 dengan renungan penutupnya sendiri seperti yang tersirat dalam ayat 16 sampai 18. Nah, Yohanes 1 16 sampai 18 kita kutip kembali untuk dapat mengerti apa yang dikatakan di sini. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kepenuhannya ini adalah kepenuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Sebab hukum Taurat diberikan kepada Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya, Musa diberikan kepada Musa, tapi kasih karunia dari Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, kita lihat di sini, hukum Taurat itu diberikan sebagai penuntun untuk menuntun manusia berdosa sampai kepada Yesus Kristus dan berfungsi sebagai rem. Ada 613 hukum tertulis. Dan itu disimpulkan di dalam 10 perintah Allah. Dari 613 ini dijadikan 10 perintah Allah. Di mana 4 perintah yang pertama menyangkut tentang hubungan manusia dengan Tuhan. 6 perintah yang berikutnya adalah hubungan antara manusia dengan manusia di dalam hal ini. Dalam 10 perintah Allah. Karena itulah Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi hukum Taurat di dalam hal ini. Nah, hukum Taurat itu digenapi dalam kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap kekuatan dan segenap akal bunimu, dan kemudian kasihlah sesama manusia. Ini digenapi di dalam Yesus Kristus, dan kita harus melakukan ini. Kegenapan daripada hukum Taurat dan kitab para nabi ini di dalam 2 hukum ini. Bahwa dari sekian banyak itu, ada 2 hal yang penting, yaitu kasih Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap kekuatan, dan segenap kemampuan kita, dan kemudian mengasihi sesama manusia di dalam hal ini. Jadi dari sekian banyak hukum, 2 ini disimpulkan. Itu pun sudah sulit banget kita lakukan setiap hari di dalam kehidupan kita. Mengasihi Tuhan setiap hari, begitu sesuatu terjadi kita marah. Ban kempes aja, kita mesti ada interview, marah. Jadi terlambat. Nah, katanya mengasihi Tuhan di dalam hal ini. Ini kan sesuatu yang bertentangan di dalam hal ini. Sementara ada juga orang berkata, aku mengasihi Tuhan. Tapi janganlah Tuhan pertemukan aku dengan tetangga sebelah ini. Bagaimana cara kita bisa mengasihi Tuhan tapi membenci sesama? Yang lalu kita berbicara tentang ban sepeda, di mana ban itu sendiri melambangkan dunia. Dan titik tengah itu hub, itu melambangkan Tuhan.
Dan kemudian ada jari-jari sepeda, spokes 30 biji banyaknya. Dari titik luar dari ban sepeda masuk ke titik tengah menjadi lebih dekat jaraknya. Dari titik luar dia jarak ini besar begini. Menempati titik tengah dia menjadi bersatu. Jadi pada waktu manusia bertemu dengan Tuhan karena mendekatkan diri dengan titik tengah tersebut, kita lihat jari-jari ini semakin mendekat seperti begini. Itulah hubungan manusia dengan manusia. Tapi jika manusia meninggalkan titik tengah, meninggalkan Tuhan, mendekati dunia, maka jarak ini semakin jauh seperti ini. Semakin jauh seperti ini. Jadi, nggak mungkin orang mengatakan pada titik tengah yang di sini, aku mencintai Tuhan, tapi aku membenci tetanggaku yang adanya di sini. Bagaimana orang ada di sini tapi berperilaku di sini? Nggak ada. Nggak mungkin terjadi. Either you love God or you don't. You just cannot say, I love God but I hate my neighbor. It doesn't exist. It cannot be. Itu kontroversial banget di dalam hal ini. Ya. Kita mesti mengerti kebenaran firman Tuhan sepenuhnya, bukan sebagian di dalam hal ini. Nah, Yohanes mengatakan bahwa kepenuhan kasih karunia yang terdapat dalam Logos, kepenuhan kasih karunia yang terdapat dalam Logos, artinya terdapat dalam firman, telah memberikan berkat yang melimpah bagi orang percaya. Kalau saya katakan berkat, jangan buru-buru katakan uang ya. Jangan buru-buru. Kristus adalah sumber berkat orang percaya. Kita diberikan kehidupan kekal. Kata kepenuhan menunjukkan kelimpahan sumber dayanya. Ungkapan berkat demi berkat, one blessing after another, menerjemahkan kata-kata kasih karunia, anugerah, rahmat, pada posisi kasih karunia. Jadi perkataan kasih karunia itu sendiri melambangkan anugerah demi anugerah, berkat demi berkat. Jangan pikirkan uang. Jangan pikirkan itu lantas ada orang menerjemahkan ayat ini. Lihat, baca nih. Uang mengejar kita. Ya enggak lah. Tuhan memberkati kita karena dia terlebih dahulu mengasihi kita dan refleksinya kita mengasihi dia. Akibat kita mengasihi dia, dia memberkati kita. Ya kan? Otomatis seperti itu. Allah itu adalah kasih. Seandainya kita tidak mengasihi dia, ada hukum berkat umum. Hujan didatangkan kepada orang percaya dan orang tidak percaya. Seperti itu. Apakah Tuhan melupakan umat manusia yang diciptakannya segambar dengan dia? Tidak. Di dalam hal ini. Tapi kita terpanggil untuk bagi orang percaya, untuk mendekatkan diri senantiasa dengan Tuhan. Karena pada waktu kita diam dengan Tuhan di hadirat Tuhan tersebut, gambaran tengah daripada titik tengah daripada ban sepeda tadi, kita akan mendapatkan hikmat Allah. Tapi pada waktu kita menjauh daripada Tuhan, artinya mendekat kepada dunia, kita tidak pernah mendapatkan hikmat Tuhan lagi atau hikmat ilahi ini. Yang kita dapatkan adalah hikmat dunia. Yang kedengarannya enak di telinga, tapi tidak sepenuhnya mengandung kebenaran. Di dalam hal ini. Yang memberikan kemerdekaan kepada kita itu adalah kebenaran yang utuh. Firman Tuhan. Itu yang memerdekakan kita. You will come to know the truth, and the truth will set you free. Your word of God is true. Itu yang terjadi di dalam hal ini. Nah, idenya adalah persediaan. Idenya adalah persediaan rahmat ilahi yang tak ada habisnya. Rahmatnya penuh. Kasih karunia berkelimpahan sepanjang hari. Baru setiap hari anugerahnya. Itu yang kita katakan. Sebagai salah satu berkat yang murah hati disesuaikan. Yang lain tersedia di tempatnya. Dengan perkataan lain, kasih karunia yang mengalir terus menerus tanpa henti-hentinya di dalam kehidupan kita ini. Nah, kalau kita lihat, pernah baca ya dari kitab Mazmur 1. Sampai usia tua dikatakan, tidak menjadi layu daunnya, dikatakan. Ya bertumbuh subur dan tidak menjadi layu daunnya. Kan itu yang dikatakan. Masih ingat ayat-ayat itu ya? Nah, maknanya seperti apa? Kita tinggal di Amerika di negara 4 musim. Ada musim semi, ada musim panas, ada musim gugur,
ada musim dingin. Pada musim gugur kita lihat tidak ada satu dedaunan pun yang tinggal di sana. Semuanya kering kerontang di sana. Energinya seakan-akan mati untuk mengalirkan makanan ke sana. Yang dihidupkan kembali pada springtime, pada musim bunga. Energi itu dialirkan kembali memberikan makanan untuk menghasilkan dedaunan. Tapi di sini, kita tetap daunnya tidak menjadi layu. Kita tetap memiliki buah. Kita punya daun yang tidak menjadi layu. Artinya season, apapun di dunia ini, yang menghantam orang-orang percaya, yang dekat dengan Tuhan ini sendiri, tidak akan berubah. Kesetiaan tetap sama. Dia tetap berubah. Dia tetap tidak berubah. Dia tetap tidak berubah. Tetap sayang kepada Tuhan. Apapun circumstances yang dialami. Apakah itu winter, apakah itu summer, apakah itu spring atau autumn. Dia tetap berbuah di dalam hal ini. Karena itulah dalam perumpamaan kita lihat waktu Yesus mengutuki pohon ara yang tidak berbuah, yang melambangkan orang Israel itu, Tuhan ingin agar kita senantiasa berbuah di dalam hal ini. Dan berdaun lebat di dalam hal ini. Itu hanya dimungkinkan jika kita mendekatkan diri kita senantiasa kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Sehingga kita ditanamkan dalam-dalam sekali ke dalam. Semakin tinggi bangunan, semakin dalam fondasinya, semakin dalam yang ditanamkan ke bawah. Kita tidak bisa memakai fondasi rumah 2 lantai untuk mendirikan bangunan di downtown LA. Yang sekian puluh tingkat tingginya. Yang nggak mungkin. Akan runtuh. Semakin tinggi kita menjulang, semakin dalam ditanamkan ke bawah. Semakin berakar kuat dia. Sehingga badai apapun yang menempa, tidak akan merobohkan. Musim apapun yang datang, tidak mengadakan perubahan kepada bangunan tersebut, kepada iman orang tersebut. Di dalam hal ini. Karena dia ditanam kuat, berakar dalam di dalam hal ini. Ya, seperti itu kita memandangnya. Sebagai salah satu berkat yang murah hati disesuaikan yang lain di tempatnya. Dengan perkataan lain, kasih karunia yang mengalir terus-menerus tanpa hentinya ini. Kita tetap berbuah, kita tetap memiliki daun yang lebat. Bukan dipengaruhi oleh season di dalam hal ini. Telah disarankan bahwa Keluaran 33, Exodus 33 ayat 13, memberikan latar belakang untuk ungkapan. Maka sekarang, itu dalam Ulangan 33:13 ya. Maka sekarang, jika aku, kata Musa ini, kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapatkan kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu, bukan umatku, umatmu. Implikasinya adalah favor atau kebaikan ini tadi, anugerah ini tadi. Itu diberikan kepada yang sudah menerima favor. Anugerah demi anugerah, favor demi favor. Diberikan. Dalam studinya yang cermat atas frasa ini, Hodge mendukung pendekatan ini dan menyatakan bahwa sejarah nasional Israel benar-benar dapat diringkas sebagai kisah anugerah demi anugerah. Grace after grace. Itu yang terjadi dan kita lihat itu. Kita melihat waktu Israel baru berdiri tahun 48 itu belum kuat. Belum ada apa-apanya. Pesawat terbang itu belum banyak. Serdadu belum ada yang berpengalaman. Baru sedikit. Tapi mereka memenangkan peperangan beberapa tahun saat itu. Dalam the 6-day war. Kalau itu bukan Tuhan siapa? Grace after grace kita lihat di sana. Yohanes 1:16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Apakah arti dari kasih karunia demi kasih karunia yang tertulis dalam Yohanes 1:16? Itu artinya apa? Karena dari kepenuhan Kristus kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ya, barusan kita baca itu Yohanes 1:16. Nah, Alkitab NASB terjemahan dalam salah satu versi bahasa Inggris menerjemahkan ayat tersebut dengan cara yang sama. NIV menerjemahkan ayat tersebut dari kepenuhannya. Kita semua telah menerima kasih karunia pada posisi kasih karunia yang telah diberikan. John 1:16 NIV, saya quote,
out of his fullness, we have all received grace in place of grace already given. Artinya kita menerima kasih karunia yang tidak pernah berkesudahan. Grace after grace. Tidak pernah berkesudahan. Kasih karunia itu dilimpahkan kepada kita seperti air yang mengalir. Seperti itu. Ya. Kristus yang adalah firman Allah yang hidup ini telah menjadi fokus Yohanes pasal yang pertama. Di dalam hal ini. Dalam ayat 14 kita telah membaca firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Fakta bahwa Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran adalah konsep kunci yang dibahas dalam ayat 16 dan ayat 17. Ayat 15 adalah sisipan sebetulnya. Ayat 15 itu sisipan. Kuncinya kita lihat itu, konsep kunci itu pada ayat 16 dan 17. 15 itu hanya sisipan. Untuk lebih memahami kekuatan argumen Yohanes. Ya kan? Kita dapat membaca ayat 14 dan kemudian langsung ke ayat 16 dan 17. Ayo kita baca bersama-sama ya. Lewatkan ayat 15 ya. 14, 16, 17. Jadi kita baca. Saya bacakan bagi kita sekalian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Lewatin 15, langsung 16. Karena itu kepenuhannya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus di dalam hal ini. Oke? Yesus penuh kasih karunia. Penuh. Dan Yohanes berkata bahwa dari kepenuhan itu kita, artinya Yohanes para pembaca aslinya, dan kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus, artinya kita semuanya itu, yang termasuk kita yang sedang belajar firman Tuhan malam ini, telah menerima kasih karunia yang berkelimpahan. We are saved by grace through faith alone. Kita diselamatkan oleh kasih karunia anugerah Tuhan melalui iman saja. Bukan upaya kita, bukan perbuatan usaha baik kita. Bukan. Karena kesalehan kita tidak lebih daripada secari kain kotor, kata Alkitab. Salah satu ciri dari setiap interaksi dengan Yesus adalah kasih karunia. Umat Kristiani menerima kasih karunia dan kemudian lebih banyak lagi kasih karunia yang dilimpahkan. Grace after grace dikatakan tadi. Ya, kasih karunia yang disajikan di atas kasih karunia. Di dalam hal ini. Kasih karunia dan kemudian pada posisi kasih karunia yang telah dilimpahkan. Lebih banyak lagi kasih karunia yang diberikan. Terus menerus. Tidak pernah berhenti. Diberikan kasih karunia. Karena manusia itu dengan sifat dosanya terus menerus berbuat salah. Kasih karunia itu berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Kita berusaha. Kita berjuang dan berjuang. Namun seringkali kita gagal. Karena sifat dosa masih tertinggal. Karena itulah Rasul Paulus mengatakan. Kita harus work out. Kita harus mengerjakan keselamatan kita setelah kita bertobat. Karena hukum Taurat yang tadinya berfungsi sebagai rem agar kita tidak melakukan perzinahan, pembunuhan dan sebagainya adalah setelah kita bertobat melalui Roh Kudus yang ngerem kita untuk melakukan segala sesuatu. Hukum Taurat itu digenapi. Nah, sekarang Roh Kudus menuntun kita di dalam kasih karunia anugerah Allah ini untuk taat karena dikatakan roh penurut tapi daging lemah. Agar roh kita menjadi penurut, dia harus kuat. Karena itu setiap hari saya katakan tadi, kita harus merenungkan firman Tuhan sehingga kita menjadi kuat dan dapat mengalahkan kelemahan daging ini. Sehingga kita taat sampai kepada kesudahan. Alkitab bertanya, adakah ia anak Allah ini menemukan iman saat ia datang ke keduanya? Jangan sampai kita karena kelemahan daging kita meninggalkan iman di mana pada awalnya kita berapi-api. Jangan sampai itu terjadi. Di dalam hal ini. Kita perlu setia. Dengan demikian, kita harus menguatkan roh kita itu sendiri untuk dapat melawan daging yang lemah. Bagaimana menguatkan roh ini agar menjadi kuat? Dengan merenungkan firman Tuhan. Dengan bersekutu dengan Tuhan. Diam dalam hadirat Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita ini. Saya mengerti. Kadang-kadang kita merasa jenuh. Tapi justru kita dipanggil tetap untuk bersekutu dengan Tuhan itu sendiri. Karena Yesus Kristus yang berkata kepada Petrus,
Jangan sampai jatuh kamu di dalam pencobaan. Berdoalah. Itu penting sebagai kunci. Ya. Intinya adalah bahwa Yesus Kristus penuh dengan kasih karunia, dan mereka yang mengenal Yesus ini dihujani dengan kasih karunia. Dilimpahkan dengan kasih karunia. Ada sementara orang mengatakan, nggak fair dong. Dari sisi mana kamu melihatnya? Tuhan menawarkan untuk percaya kepadanya. Kamu menolak untuk percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kamu ingin mendapatkan kasih karunia yang sama, ya kamu harus percaya kepada Yesus Kristus. Letaknya pada Anda, bukan pada Yesus. Yesus tidak bisa disalahkan di dalam hal ini. Karena dia sudah membuka diri, mati di kayu salib, mengajak kita untuk bertobat. Jika kita menolak dia, salahkah dia? Sama sekali tidak. Kita yang menolak, kita bertanggung jawab atas penolakan kita itu sendiri. Di dalam hal ini, bukan dia. Di dalam hal ini. The Amplified Bible menerjemahkan Yohanes 1:16 sebagai berikut. Amplified Bible ya. Saya kutipkan. For out of his fullness, the superabundance of his grace and truth, we have all received grace upon grace. Di sini dikatakan spiritual blessing upon spiritual blessing, favor upon favor, and gift heaped upon gift. Berkelimpahan kita mendapatkan kasih karunia ini. Dari kepenuhannya, berkelimpahan kasih karunia dan kebenarannya. Kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Berkat rohani demi berkat rohani. Kebaikan demi kebaikan. Dan pemberian yang ditumpuk demi pemberian. Apa yang sangat jelas adalah bahwa ketika kita datang kepada Kristus, dia, Kristus ini, menghidangkan kasih karunia dalam porsi yang sangat banyak, yang tidak pernah berkesudahan. Dalam arti kasih karunia itu terus dilimpahkan kepada kita, dihujani kepada kita, dan tidak pernah berhenti di dalam hal ini. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita ini. Karena itu dia rela mati dan melimpahkan kasih karunia ini secara berlebihan kepada kita. Yohanes 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Diturunkan kepada Musa, Musa kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Hukum Taurat ini tidak diberikan kepada kita, tapi kepada orang-orang Israel sana. Ya, kita zaman Yesus Kristus sudah. Di dalam hal ini, jelas di sana. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi kita yang hidup di luar zaman Musa, hukum Taurat tidak diberikan kepada kita. Jadi di luar perjanjian lama, kita yang hidup di dalam perjanjian baru, karena hukum Taurat telah digenapi di dalam Yesus Kristus, kita yang lahir baru menikmati kasih karunia dan kebenaran yang dilimpahkan oleh Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita kepada kita. Kalau melalui Musa, kamu mendapatkan hukum Taurat. Kalau melalui Yesus Kristus, kita sekalian mendapatkan kasih karunia dan kebenaran. Ini dia yang menguntungkan. Asik kan? Jangan sampai mau kembali pada hukum Taurat. Susah banget. Dalam Yohanes 1 ayat 17 yang barusan kita kutip bersama-sama tadi, Yesus Kristus dikontraskan dengan siapa? Dikontraskan dengan Musa dan hukum. Tentu saja, hukum dan urusan Allah dengan Israel memang melibatkan kasih karunia dan kebenaran. Tertulis juga di dalam perjanjian lama. Tetapi penekanannya lebih pada ketaatan dan hukuman dan hukum. Jadi orang yang melanggar hukum Taurat pasti dihukum. Yakobus 2:10 mengatakan satu saja gagal, semuanya gagal. Istilahnya kalau kita melewatin 10 stop sign, 9 kita stop. Satu mobil kita menggelinding. Polisi ada di sana, dapat tiket. Tapi Pak Polisi, masa Pak Polisi nggak ngitung yang 9 tadi? Bahkan saya berhenti sekali ini. Bantu orang buta menyeberang jalan. Yang saya lihat sekarang ini, Anda menggelinding. Yang lainnya saya nggak tahu. Yang sekarang ini Anda melanggar. Dapat tiket. Dapat tiket. Have fun, bayar. Itu. Hukum Taurat seperti itu, Yakobus 2:10. Satu dilanggar, berarti seluruhnya dilanggar. All or none.
semuanya atau tidak. Tapi karena ini digenapi oleh satu pribadi yang bisa melakukan ini tadi, menggenapi all or none law ini dalam Yesus Kristus, begitu kita percaya kepada dia, kita mendapatkan anugerah yang berkelimpahan ini tadi, dan kebenaran di dalam dia. Dia adalah kebenaran. Enak kan? Asik. Dalam perjanjian baru, hukum sering dikontraskan dengan kasih karunia. Hukum menekankan standar ilahi. Standar ilahi siapa? Standar ilahi Allah dan ketidakmampuan manusia yang jatuh untuk memenuhinya. Sementara kasih karunia menyelamatkan manusia yang jatuh dari hukuman yang pantas. Ya, kita pantas menerima hukuman. Tapi Yesus mati bagi kita untuk membayar hukuman tersebut, untuk membayarkan upah dosa kita tersebut. Kapan terjadi? Waktu kita hidup. Kapan? Waktu kita hidup dan percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya artinya kita secara mental memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan. Orang gila tidak mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan. Orang koma, veggie, tidak mempunyai kemampuan untuk membuat keputusan. Karena itu orang gila yang percaya sebelum dia gila, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Itu yang menyelamatkan dia. Orang koma, imannya sebelum dia koma, itu yang menyelamatkan dia. Di dalam hal ini. Nanggap ya maksud saya. Seperti itu. Nah, hukum menunjukkan masalahnya. Dan kasih karunia memperbaiki masalahnya. Kamu berzina. Kamu membunuh. Kamu mencuri. Hukum Taurat menunjukkan masalahnya. Nggak ada solusinya. Nah, kasih karunia memperbaiki masalahnya. Ini solusi. Yesus bayar upah dosa tersebut. Itu solusi. Hukum Taurat demand perfection. Hukum Taurat menunjukkan that we are lawbreakers. Hukum Taurat berkaitan dengan hukuman. Kasih karunia berkaitan dengan keselamatan, pembebasan daripada hukuman kekal. Jadi waktu kita percaya, waktu kita masih hidup ini, telah percaya dan hukuman kita yang ditimpakan kepada kita ditanggungkan kepada Yesus pada waktu detik kita percaya, waktu kita masih hidup, itu telah selesai dibayar. Maka pada waktu kita mati, kita nggak akan dituntut apa-apa lagi. Karena sudah dibayar lunas. It is finished. Karena itu pengajaran gereja-gereja yang mengatakan, hati-hati kamu. Akan keluar sebuah televisi yang besar yang mengingatkan dosa-dosamu. Ya nggak ada. Ya sudah dibayar. Paid in full. Nggak ada lagi di sana. Your sin will I remember no more. Artinya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan itu daftar dosa manusia. Yang plural di dalam kitab Wahyu, kitab kehidupan plural, the book of life, the books of life, itu mengandung, yang plural, mengandung daftar dosa. Yang mengandung daftar dosa adalah orang yang dosanya belum dibayar. Siapa itu? Orang yang tidak percaya. Itu dia. Bagi orang percaya, yang tertulis cuma namanya. Itu. Yang lainnya tidak namanya. Waktu nama dipanggil, ya itu surga. Tapi pastor kan ada perkataan juga untuk orang percaya. Bahwa kita akan dihakimi. Iya, kita dihakimi untuk menentukan jenis mahkota apa yang akan diberikan kepada kita. Bukan tentang masuk atau tidak masuk surga. Karena itu sudah jelas. Waktu kita percaya masuk surga. Dan dikatakan tidak ada satu orang pun yang dapat merebut mereka dari tanganmu Bapa dan dari tanganku Yesus. Dilindungi oleh Bapak dan anak di dalam hal ini. Tidak ada orang yang dapat mencuri keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Jadi waktu orang percaya dihakimi oleh Yesus di Bema Seat namanya, yang dihakimi itu adalah jenis mahkota apa yang dapat aku berikan kepada orang ini sesuai dengan apa yang dikerjakannya di dunia. Seperti ibarat orang bertanding medali emas, medali perunggu dan sebagainya itu. Yang belum ada tuh medali berlian ya di dunia ini. Medali berlian berapa karat gitu misalnya. Belum ada. Tapi nanti jalanan kita diserang berlian dan emas. Asik. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Roma 5 ayat 20 sampai 21. Roma 5 ayat 20 sampai 21. Yuk kita baca dulu yuk. Dia mengatakan hal yang sama loh. Tapi dengan cara yang sedikit berbeda ya.
dari apa yang kita baca barusan. Roma 5, 20-21. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya, 21, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal. Oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi hukum Taurat dilanggar menimbulkan dosa. Dosa mengantarkan kita kepada neraka. Tapi justru hukum Taurat dikatakan sebagai tutor atau penuntun sampai kepada Yesus Kristus yang mengatakan, aku sebagai rem supaya engkau jangan berbuat dosa lu, jangan mencuri lu, jangan membunuh lu, jangan berzina lu. Aku rem. Tapi kamu lakukan, kamu berdosa dan aku nggak bisa selamatkan kamu. Kamu butuh anugerah daripada Yesus Kristus. Ya. Yohanes 1:17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan kebenaran yang dinyatakan menjadi ciri logos. Ya, menjadi ciri firman yang hidup. Itu telah kita bahas di dalam ayat 14 tadinya. Demikianlah penekanan lebih lanjut dalam ayat 17. Yohanes membandingkan wahyu hukum Musa ini, oleh Musa kita mendapatkan hukum Taurat, itu orang-orang Israel itu, dengan apa yang Allah nyatakan dalam Kristus. Yohanes membuat lebih banyak perbandingan daripada kontras. Tentu saja ada kasih karunia. Di dalam kitab Kejadian 6 ayat 8 dia berbicara juga tentang kasih karunia. Dalam Keluaran 33:17 berbicara juga tentang kasih karunia. Dan kebenaran juga dibicarakan dalam kitab Keluaran 34 ayat yang ke-16. Ayat yang ke-6, kitab Keluaran pasal 34 ayat yang ke-6. Dalam hukum Musa, itu ya, diberitakan yang demikian itu. Namun wahyu ini adalah karakter pendahuluan. Sekarang wahyu Allah dalam Yesus Kristus, kasih karunia dan kebenaran, grace and truth, telah mencapai realisasi terbesarnya. Ya, Yesus telah membayar semuanya dengan lunas. Puncaknya, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus ini. Yesus adalah inkarnasi penuh dari kasih karunia dan kebenaran ilahi. Allah menjadi manusia. Mati untuk membayar upah dosa manusia. Kenapa Allah harus menjadi manusia kalau dia dalam bentuk roh nggak bisa mati? Dia harus menjadi manusia, mati karena hukum menuntut untuk membayar upah dosa. Namun dia dibangkitkan dan hidup selamanya. Inilah kemuliaan itu. Ayat 17 memuat penggunaan pertama Yohanes akan sebutan Yesus Kristus. Lihat ya. Ayat 17 memuat penggunaan pertama Yohanes akan sebutan Yesus Kristus. Ayat 17 ini menyebutkan Yesus Kristus untuk pertama kali. Yesus adalah nama yang diinstruksikan malaikat Gabriel pada waktu itu kepada Maria untuk menamai putranya. Ya, Yesus ini tadi. Lukas 1 ayat 31 menyebutkan itu. Injil Lukas 1 ayat 31. Ini adalah bentuk Yunani dari nama Ibrani Joshua. Yang berarti keselamatan Yahweh. Joshua itu Yahweh saves. Keselamatan Yahweh. Istilah Kristus adalah terjemahan bahasa Yunani dari kata Ibrani Mesias. Yang berarti yang diurapi. Kristus berarti Mesias. Yang berarti diurapi. Kata ini digunakan dalam Alkitab Ibrani untuk merujuk pada imam dan raja yang diurapi. Seperti itu. Nah, pengurapan pemimpin publik adalah tindakan keagamaan yang memberi pengakuan pada dimensi spiritual jabatan. Pejabat yang diurapi melayani untuk mewakili Allah dalam pelaksanaan tujuan teokratisnya. Ya, ingat nggak? Samuel menyiramkan minyak pada Daud, diurapi menjadi raja. Ya, istilah ini digunakan dalam Mazmur 2 ayat 2, Daniel 9 ayat 25 dan 26 tentang keturunan Daud yang dijanjikan. Seperti yang tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 12 sampai 16. 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16 yang ditakdirkan untuk memerintah bangsa Israel. Gelar rangkap hanya digunakan 2 kali dalam Yohanes.
Yohanes 1 ayat 17, dan Yohanes 17 ayat 3. Tetapi sering digunakan dalam kisah para rasul dan surat-surat para rasul. Di sini Yohanes menggunakan dengan hikmat dan klimaks untuk menekankan bahwa Yesus adalah orang yang dijanjikan yang datang sebagai wakil dan penguasa resmi Allah. Jesus Christ yang diurapi Allah. Ya. Yohanes 1 ayat 18. Setelah ini kita selesai. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Menyatakan siapa? Menyatakan Bapa, menggambarkan Bapa, mendeskripsikan Bapa ini. Karena enggak, dari mana kita bisa tahu? Kecuali orang yang bersama dengan Bapa ini yang menggambarkan, menceritakan kepada kita. Hanya orang yang berasal dari surga yang dapat menceritakan kepada kita jalan ke surga. Kalau orang tidak tahu jalan di surga itu di mana, kalau orang tidak pernah tahu surga itu di mana, bagaimana dia dapat menggambarkan surga itu? Kalau orang tidak pernah dapat melihat Tuhan, bagaimana ia dapat menggambarkan Tuhan itu? Kecuali alam imajinasi. Karena itu lahirlah macam-macam Allah dalam huruf kecil. Sesuai dengan imajinasi manusia. Sehingga manusia menggambarkan Allah untuk memenuhi kebutuhan pribadi, egonya. Bahwa Allah digambarkan macam-macam. Bukan berarti dalam kekristenan tidak ada. Manusia memanipulasikan firman yang tertulis untuk kepentingan pribadi di dalam hal ini. What is it? Oke. Kelihatannya berakhir ini. Saya tidak tahu kenapa. Ada yang hack atau apa, saya nggak tahu. Katakan saya sign di tempat lain. I don't know what happened. So, kita lihat aja sampai selesai di sini. Masih 2 menit lagi saya. Yohanes mengakhiri prolognya dengan menggunakan tujuan inkarnasi untuk memberikan kepada mereka yang berada dalam kegelapan sebuah pewahyuan akan kebenaran Allah. Karena Allah adalah roh, Yohanes 4 ayat 24, wujud esensialnya tidak dapat dilihat. Dia memanifestasikan dirinya dengan penampakan yang mulia di masa lalu. Tetapi dia tidak pernah dinyatakan sepenuhnya. Namun inkarnasi telah menyediakan sarana bagi Tuhan untuk dinyatakan sepenuhnya dan diketahui melalui inkarnasi. Nah, melalui inkarnasi, Tuhan yang adalah roh yang tidak terlihat dan teraba dapat terlihat dan dapat diraba. Karena digenapi di dalam Yesus Kristus yang adalah kepenuhan Allah itu sendiri. Ada masalah tekstual yang signifikan di sini dalam ayat 18. Beberapa manuskrip membaca monogenes kuios. Saya tidak tahu bagaimana membaca bahasa Greek ini, bahasa Yunani ini. Putra yang berarti putra yang satu-satunya. Dan yang lainnya membaca monogenes theos, Allah yang satu-satunya. Putra yang satu-satunya, satu mengatakan putra yang satu-satunya, yang lain mengatakan Allah yang satu-satunya. Dengan diperolehnya papirus Bodmer, khususnya P66 dan P75, keduanya membaca monogenes theos, artinya Allah yang satu-satunya. Monoteisme, dukungan eksternal melalui papirus Bodmer. Jadi penyelidikan research ini sendiri, P66 dan P75, telah memperkuat pernyataan monogenes theos, Allah yang satu-satunya. Teks tersebut sangat mendukung penegasan Yohanes tentang ketuhanan Kristus. Yesus adalah Allah. Orang mencoba membuktikan keilahian Yesus. Diketemukan. Saat Logos berbagi keintiman terdalam dengan Tuhan, dia dengan demikian berada dalam posisi untuk mengungkapkan kebenaran yang mendalam tentang Bapa. Kata-kata di sisi Bapa, at the Father's side, dapat diterjemahkan secara harfiah menjadi di pangkuan Bapa, in the bosom of the Father. Logos ilahi ini telah sepenuhnya menjelaskan dan mengungkapkan Bapa. Yesus secara literal memimpin jalan menuju dan menyatakan exegeomai, dari mana exegete diturunkan, karakter Allah. Dalam prolog Yohanes telah meringkas kedatangan Mesias dalam kata-kata yang akan disampaikan baik kepada orang Yahudi maupun bukan Yahudi pada abad pertama. Nah, Yohanes memperkenalkan tema-tema utama Injilnya dan menunjukkan bagaimana Kristus datang untuk membebaskan manusia dari kegelapan rohani dan menyatakan kegenapan kasih karunia Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.
Tuhan, kami terima kasih kebenaran firman-Mu telah disampaikan, telah ditaburkan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Engkau terus berbicara dan berkarya di tengah-tengah kami. Biarlah apa yang telah disampaikan ini boleh menjadi berkat dimanapun rekaman ini didengarkan. Bagimu segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang mendatang. Tuhan Yesus memberkati.